Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 27. Hana beralih memeluk ayahnya. Tidak banyak kata yang terucap dari Syafiq, tapi matanya yang berembun itu mewakili bagaimana perasaan sang ayah yang melepas putri tercinta. Putri yang dijaganya saat masih dalam kandungan sang istri, sampai detik sebelum ijab kabul terucap. Tugasnya untuk menjaga Hana sudah selesai. Sekarang Matiin yang mengambil tugas ayah mertuanya itu. Cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya. Di matanya jelas, tidak akan ada yang sebaik sang ayah. Hana juga menginginkan suami yang baik, lemah lembut dan soleh seperti sang ayah. Aku tetap anak Abi kan? Celetuk Hana di sela tangisnya. Syafiq terkekeh geli sambil mengelus puncak kepala Hana. Meski kamu udah jadi seorang istri, kamu tetap putri kecil Abi. Cengeng, malu tuh sama suami lo, ledek Safa. Ia bisa saja mengatakan itu, padahal ia sendiri juga ikut menangis. Meski dengan cepat langsung menyeka cairan bening itu. Ia ikut bahagia, adik tercinta sudah menemukan belahan jiwanya. Berharap Matiin benar-benar bisa menjaga dan membimbing Hana. Kakak, Hana merajuk. Umi, Dedek ditinggal di sekolah. Suara Akil membuat semua orang sontak menoleh. Anak itu memasang wajah kesal sambil berkacak pinggang. Alika dengan cepat menghampiri si bungsu yang akan menjadi kakak itu. Adek diantar siapa ke sini? Maaf ya, Umi kira pulangnya nggak cepet. Alika mengelus pipi Akil. Diantar Bu Guru ke sini, jawabnya. Matiin belum pernah ketemu Akil ya? Ini adiknya Hana, jelas Alika yang beralih pada sang menantu. Saat Matiin berjalan mendekat, berniat untuk bersalaman, Akil malah berlari keluar dari kamar itu. Semua orang tertawa dengan tingkah Akil. Matiin juga ikut tertawa karena tahu seperti apa kondisi adik iparnya. Safa mengejar Akil karena meminta sang ibu agar anaknya segera berganti pakaian. Maafin Akil ya nak, ucap Syafiq. Matiin mengangguk sambil tersenyum. Iya, nggak apa-apa Pak Ustadz, balasnya. Kok Pak Ustadz sih? Panggil Abi dong. Sekarang kamu anak kami, bukan hanya menantu, tutur Alika. Mendapatkan mertua seperti Syafiq dan Alika adalah impian semua orang. Berasal dari keluarga baik-baik dan memiliki akhlak yang baik pula. Mereka sama sekali tidak melihat soal kasta atau status sosial. Matiin memang bukanlah lelaki berharta, tapi insya Allah ia adalah lelaki yang bertakwa. Memang tidak ada salahnya jika menginginkan lelaki rupawan, berharta, atau memiliki tahta. Namun rupa bisa pudar termakan usia, harta bisa habis begitu saja, dan tahta bisa saja bergeser dengan mudahnya. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tapi jika memilih lelaki karena agamanya, insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Karena bahagia itu bukan diukur dari rupa, harta, ataupun tahta. Bahagia itu saat bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki.
dan tidak menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Ayo turun, semua orang udah nunggu. Mereka turun ke bawah, melanjutkan dengan acara makan-makan. Meski sederhana, yang penting kebersamaannya. Soal resepsi, Matiin mengatakan jika bulan depan baru ia mampu untuk melakukannya. Matiin hanya memiliki tabungan berupa tanah di kampung yang digarap oleh bibinya. Itu pun sekarang dalam proses penjualan. Ia berharap agar segera terjual, karena tidak mungkin jika tidak mengadakan resepsi. Apalagi keluarga Syafiq adalah orang terpandang. Biaya walimah adalah menjadi tanggung jawab suami. Terlebih setelah proses akad, pengantin pria telah sah sebagai suami dan memiliki tanggungan atau tanggung jawab untuk memberikan nafkah pada sang istri. Dan nafkah pertama yang dikeluarkan suami adalah membiayai walimah. Malam itu juga, Hana langsung dibawa oleh Matiin ke tempatnya. Lelaki itu masih tinggal di rumah kontrakan. Dan sekarang tinggal di rumah kontrakan, ia sudah menyewa kamar lain karena tidak mungkin satu atap dengan Pak Edi. Maaf ya dek, insya Allah ini cuma sementara, ucap Matiin merasa tidak enak. Iya, enggak apa-apa mas, Hana menjawab dengan posisi menunduk. Ia masih merasa canggung berduaan dengan lawan jenis yang beberapa jam lalu sudah menjadi suaminya. Mau kamu duluan yang mandi? Tanya Matiin. Hana mengangguk. Iya, saya tunggu di luar ya. Matiin keluar dari rumah kontrakan sederhana itu. Ia dan Hana menempati kamar di lantai 2, sedangkan dulu tempat yang dipakai Matiin dan Pak Edi di lantai bawah. Lelaki itu tidak ingin membuat Hana risih. Ia juga ingin membicarakan hal yang penting pada pamannya, perihal penjualan sawah, perihal penjualan tanah. Pemberitahuan dari Syafiq soal pernikahan begitu mendadak membuat Matiin kelimpungan, tapi ia memilih untuk tetap maju. Lebih baik akad dulu, setelah itu baru memikirkan soal walimah. Pengantin baru kok keluyuran, goda Pak Edi yang sedang duduk di teras sambil menikmati kopi. Aku mau bicara sebentar mang, Matiin duduk di sebelah sang paman. Soal tanah, Matiin mengangguk. Semoga aja cepat terjual. Kira-kira hasilnya berapa ya mang? Mama nggak bisa pastikan. Kamu yakin mau jual semuanya? Iya, bismillah. Sekalian buat nambah modal usaha. Matiin tidak mungkin hanya mengandalkan dari bekerja sebagai kuli bangunan dan berjualan buku saja. Bagaimanapun sekarang ia memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Matiin percaya dengan menikah rezekinya akan lancar dan menjadi berkah. Barusan bibi kamu juga ada telepon. Katanya tanah mau coba ditawarkan pada juragan Hamid. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita pulang kampung. Sebenarnya aku gak enak merepotkan bibi, tapi gak mungkin membawa Hana ke sana. Dia punya jadwal kuliah. Kalau masih belum terjual, biar Mamang yang pulang. Nanti Mamang minta izin sama Pak Mandor, tutur Pak Edi. Aku malah jadi makin ngerepotin, gumap Matiin. Pak Edi menepuk pundak keponakannya itu. Memang gak pernah ngerasa direpotin? Pak Edi begitu menyayangi Matiin seperti anaknya sendiri. Ayahnya Matiin adalah kakak ipar Pak Edi. Sepeninggalnya ayah dan ibunya, Matiin tinggal bersama neneknya. Namun hanya untuk beberapa waktu karena sang nenek terkena serangan jantung. Sampai saat ini, Matiin belum pernah lagi melihat ayah dan ibunya. Entah mereka masih ada atau sudah tiada. Saat itu Matiin masih berusaha
Saat itu Matiin masih berusia 5 tahun. Terjadi pertengkaran hebat antara ayah dan ibunya hanya gara-gara orang ketiga. Sama halnya dengan Rafael. Bedanya Rafael tetap bersama sang ibu, sedangkan Matiin ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya yang begitu egois. Keduanya menikah karena perjodohan yang dipaksakan. Wajar jika berakhir menyakitkan, tapi Matiinlah yang menjadi korban. Udah sana balik ke kamar, istrimu nungguin, ujar Pak Edi setelah lama mereka berbincang. Iya Mang. Matiin beranjak menuju kamar kontrakan di atas. Di bagian atas hanya baru terisi 3 kamar. Seluruhnya ada 10. Kontrakan itu memang baru dibangun, makanya harga sewanya juga tidak terlalu mahal. Lelaki itu ragu saat akan masuk, tahu jika Hana belum selesai. Memilih untuk mengetuk pintu. Terdengar suara ketukan pintu. Assalamualaikum dek. Udah selesai? Tanya Matiin. Tidak ada jawaban. Ia juga tidak mendengar apapun dari kamar mandi. Takut terjadi sesuatu, Matiin langsung masuk berniat melihat ke kamar mandi. Tapi langkahnya terhenti saat ada di depan pintu kamar. Ia melihat Hana yang duduk selonjoran sambil memegang buku dengan kondisi tertidur. Kepalanya bersandar pada tembok. Matiin terkekeh geli melihat Hana. Wajah Hana begitu polos dan damai. Matiin berjongkok di dekat sang istri. Tangannya terangkat untuk menyentuh pipi Hana. Tapi ia tarik kembali saat mendengar Hana melenguh. Ragu untuk memindahkan Hana ke kasur. Ia mencoba membangunkan meskipun tidak tega. Di kamar itu hanya ada kasur yang lumayan tebal dan juga lemari. Meski kecil dan sederhana, namun tempat itu rapi, bersih dan nyaman. Dek, Matiin menyentuh pundak Hana dan sedikit menggoyangkannya. Tidak lama Hana terbangun. Ia mengercapkan matanya, menyesuaikan cahaya yang masuk ke retina. Ia melirik Matiin yang posisinya tepat ada di hadapan Hana. Astagfirullah. Hana menjerit kaget dan langsung menjauh. Mas ngapain di sini? Tanyanya dengan menyilangkan tangan di depan dada. Memang harusnya saya di mana? Kamu mau saya tidur di luar? Balas Matiin sambil terkekeh. Hana menelan ludahnya dengan susah payah. Mata gadis itu menjelajahi seisi ruangan. Saat menyadari sesuatu, wajahnya langsung merah padam. Ia menutupi dengan kedua tangannya. Lupa ya kalau udah nikah. Maaf mas, gumamnya masih dengan menutup wajah. Ia benar-benar malu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Mohon maaf ya kalau suara Mimin kurang enak didengar, lagi tidak enak badan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.